Pada akhirnya memang ada yang benar-benar udah ngerasa negeri di ujung tanduk ya mungkin ya. Iya, give up dengan segala kondisi ini gitu. Karena mungkin banyak banget ya kita sama-sama tahu janji-janji pada saat pencalonan dulu dan lain sebagainya yang pada akhirnya semakin hari tuh semakin kelihatan jauh dari hal-hal itu gitu. Selanjutnya memang saya merasa pergerakan mahasiswa ini hanya bagian kecil dari gerakan yang lebih besar lagi, Bang. Karena ya gerakan yang paling besar adalah seluruh elemen memang merasa resah dengan kondisi sekarang gitu. Yang sudah sadar juga dengan hak-haknya yang ternyata secara tidak sadar sudah dirampas, Bang. Kan banyak banget ya yang pada akhirnya didiemin gitu. Banyak orang mencurigai, ya, saya tahu ini berat menjawabnya. Banyak orang mencurigai bahwa gerakan mahasiswa ini, ya kan, targetnya tidak hanya soal 3 periode, gagalkan atau tolak 3 periode, tidak hanya soal tolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, tidak hanya soal harga, oke? Ya. Tidak hanya soal-soal yang dipersoalkan, ada 6 tuntutan yang saya baca misalnya, tapi soal yang terkait dengan hal yang paling substantif, yaitu ingin menurunkan pemerintahan. Iya. Gimana jawabnya? Menarik ya kalau ngomongin ini. Iya, itu di tiap demonstrasi kayaknya narasinya itu ya, Bang. Iya. Iya. Kalau dari Hanif ya ngelihat kondisi sekarang ini, ya pada akhirnya memang ada yang benar-benar udah ngerasa negeri di ujung tanduk ya mungkin ya. Iya, give up dengan segala kondisi ini gitu. Karena mungkin banyak banget ya kita sama-sama tahu janji-janji pada saat pencalonan dulu dan lain sebagainya yang pada akhirnya semakin hari tuh semakin kelihatan jauh dari hal-hal itu gitu. Jadi mungkin karena ya bebas ya dengan negara demokrasi ini gitu. Beranggapan ya udah ini emang udah saatnya untuk tidak dilanjutkan lagi gitu pemerintahan ini gitu. Tapi itu tidak masuk dalam tuntutan formal. Mungkin itu tidak masuk dalam tuntutan formal ya gitu. Karena kan banyak ya pernyataan sikap gitu dari BM atau aliansi mana gitu. Ya mungkin ada beberapa gitu ya. Kalau ada sampingannya itu nggak akan dilarang juga? Akan dilarang sih, Bang. Nggak akan dilarang. Sampingannya gimana nih? Ya sampingannya tiba-tiba kan BEM SI demo kan banyak sampingannya, emak-emak ikut. Iya, kelompok-kelompok lain ikut. Iya. BEM SI menyampaikan 6 tuntutan, yang lain menyampaikan Jokowi mundur. Iya. Oke. Iya, sebenarnya nggak bakal dilarang juga, Bang. Maksudnya ini perspektif dari KMITB ya gitu ngelihatnya. Ya karena kalau ngomongin KMITB sendiri, ya gimana memposisikan mahasiswa gitu dengan payung kebenaran ilmiahnya, menyuarakan kebenaran ilmiah, ya orientasinya Pancasila. Lalu ya di situ kami ngelihatnya memang porsi kami sebagai mahasiswa itu membela kebenaran itu, kebenaran ilmiah itu gitu. Sedangkan ya pada akhirnya untuk ngomongin negara demokrasi lagi, elemen-elemen lain ya mungkin emak-emak atau ada pemuka agama, ada pemuka adat dan lain sebagainya ya punya porsinya sendiri untuk menyuarakan keresahannya gitu dengan kondisi sekarang. Jadi ya saya terpaksa agak mengejar sedikit. Oke. Kejar mulu nih. Menurut kajian ilmiah dari mahasiswa, ya kan, pemerintahan ini layak lanjut atau enggak? Iya, benar-benar dikejar ya ini ya. Ini betul-betul kita podcast ya, betul-betul tanya jawab. Jadi tidak ada maksud apa-apa karena harus ditanya hal-hal yang seperti itu, yang substantif seperti itu. Oke. Dan ini masih dalam bingkai koridor demokrasi. Betul. Toh kita kan tidak sedang menyusun kekuatan bersenjata, kita sedang mendiskusikan masa depan negara kan. Iya, gitu. Betul. Gimana? Oke, iya. Mungkin dari KMITB sendiri ya, Bang ya. Kami tadi udah audiens ya ke Kongres dan ke keluarga mahasiswa.
pada akhirnya memang tuntutan yang keluar tidak mengeluarkan turunkan Jokowi gitu. Tapi tagar kami mungkin 2024 ganti presiden gitu. 2024 ya. Ya, nah dari situ kami memang ngelihatnya kondisinya ya di tengah pandemi, banyak kondisi ekonomi yang mulai melemah, orang banyak yang susah. Ya di sini masih ada tanggung jawab dari rezim juga untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Selain itu juga ngelihat kondisinya yang kalau misalnya kita ngomongin pemerintah itu satu doang ya gitu mungkin Pak Presiden gitu. Ya itu masih ada hal-hal yang bisa dikejar gitu sama beliau. Ya seperti mungkin sanksi terhadap para jajarannya, para menterinya gitu. Karena kan hak prerogatifnya untuk nge-reshuffle menteri-menteri gitu ya Bang. Nah, dilihat dari kemarin-kemarin gimana kapasitasnya sebagai seorang menteri itu memberikan statement yang melawan konstitusi sendiri gitu. Ya yang mana kan sebagai pejabat publik ya Bang ya, politically exposed person gitu. Jadi kalau saya bisa garis bawahi bahwa KMITB itu intinya adalah prioritasnya adalah 2024 ganti presiden. Iya, betul. 2024 ganti presiden. Iya, lagunya pasti ganti presiden. Nanti nitip ya lagu itu. Oke. Didengarkan ya karena segini Dinda ya, kan saya ini orang hukum tata negara. Iya, Bang. Kita harus bedakan. Kalau saya bilang 2024 ganti presiden itu konstitusi. Iya. Kalau 2019 ganti presiden kemarin itu bukan konstitusi. Itu konstitusi dan itu aspirasi. Iya. Nah, dua-duanya nggak salah. Jadi aspirasi boleh, konstitusi wajib. Kalau itu hukumnya boleh, ya kan? Boleh, mubah artinya kan? Iya. Kalau ini wajib 2024 menurut kacamata konstitusi. Jadi kalau kita bilang 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden, itu tidak menyalahi konstitusi. Iya. Justru kita mengingatkan penguasa ini bahwa 2024 itu harus ganti memang. Puasa berkuasa ya. Ya, jadi sekarang pertanyaannya adalah the question is dari sekarang sampai 20 Oktober 2024 itu apa tuntutan KMITB? Oke, ya mungkin kalau misalnya Hanif ngomong sampai 2024 ya Bang ya. Iya. Itu mungkin adalah hal yang jauh ya dan Hanif akan ada waktunya berganti gitu sama yang lanjutin Hanif. Ya teman sampai di titik ini tuh masih melihat di kondisi sekarang ada loh yang Pak Jokowi masih bisa untuk sebagai pemimpin gitu mengeluarkan kebijaksanaannya dengan melihat kondisi sekarang gitu. Ya secara tegas menyatakan kalau dia memang taat terhadap konstitusi dan ya sudah 2 periode aja gitu. Itu kan pada akhirnya publik ingin mendengar juga ya ketegasan dan mungkin janji beliau ya terhadap rakyat gitu. Karena sejauh ini kan yang baru saja diperingatkan ya jajarannya gitu ya. Gitu. Mungkin ya secara dalam waktu dekat gitu untuk di bulan-bulan ini ya seperti itu gitu Bang. Cuman seiring berjalannya waktu bisa jadi berubah. Ya mungkin aja gitu nantinya ada tagar dari KMITB untuk turunkan Jokowi gitu ya, mungkin aja nggak tahu gitu. Jadi karena for the time being paling tidak untuk saat ini sikap KMITB ya yang dipimpin oleh Dinda Hanif adalah sampai 2024. Atau jangan, saya mempeta kompli kalau gitu. Yang dipimpin Dinda Hanif itu tidak mengatakan ini, tapi 2024 ganti presiden. Betul. Oke, 2024 ganti presiden. Tentu tidak menutup kemungkinan ternyata bisa lebih cepat, itu soal lain. Betul. Kalau misalnya emang aspirasi dari keluarga mahasiswa gitu, yang ada di Kongres gitu, pada mewakilkan kayak ini udah nggak bisa lanjut lagi nih dengan segala huru hara yang ada gitu. Ya gimana lagi gitu, itu juga aspirasi. Saya paham ya, karena kadang-kadang kita kan tidak boleh mengatakan eksplisit ya kan bahwa kita akan mengontrol presiden sampai 2024 karena konstitusi juga menyediakan perpendekan masa jabatan itu baik impeachment maupun pengunduran diri kan. Yang tidak disediakan malah perpanjangan. Perpanjangan. Malah itu yang rame ya Bang ya. Perpanjangannya nggak ada sebenarnya ya. Saya percaya dengan segala sikap yang dilakukan KMITB itu upaya dari kami ya mungkin yang memang punya asas kebenaran ilmiah dan Pancasila gitu. Selanjutnya memang saya merasa pergerakan mahasiswa ini hanya bagian kecil dari gerakan yang lebih besar lagi Bang. Karena
ya gerakan yang paling besar adalah seluruh elemen memang merasa resah dengan kondisi sekarang gitu, yang sudah sadar juga dengan hak-haknya yang ternyata secara tidak sadar sudah dirampas bang, kan banyak banget ya yang pada akhirnya didiemin gitu. Iya, dan the last one is ya yang terakhir bener-bener gerak pada akhirnya bukan karena apa ya, ngelihat kondisi apa mungkin arahan dari siapa segala macam, ya bener-bener nurani dan moral dan idealisme gitu, ya itu yang cuma dipunya gitu. Banggalah dengan segala hal yang udah kita pelajari selama masa kuliah gitu, karena nggak semua orang melewati fase-fase itu bang. Ya jadi ya bangga dengan itu. Caranya gimana ya, tidak menerima berbagai masukan-masukan yang hanya untuk mendelegitimasi gerakan, mungkin itu sih bang.